Berita timnas terbaru hari ini diantaranya adalah pesan khusus Iwan Bule untuk Sinteyong dan pasukannya. Rahasia dibalik kesuksesan Evan Dimas sebagai gelandang terbaik di Indonesia. Daftar agenda timnas futsal di tahun 2020 dan 2021. Indra Safri sebut pola latihan Sinteyong tak ideal. Park Hang-seo mewajibkan timnas Vietnam meraih kemenangan atas Malaysia untuk bisa tetap berada di puncak klasemen grup G. Namun, hal itu tentu saja tak mudah, karena mereka akan bermain di hadapan pendukung Harimau Malaya. Jika mampu mengalahkan Malaysia, Vietnam makin percaya diri untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia pada laga berikutnya yang digelar 12 November 2020. Vietnam memprediksi menghadapi timnas Indonesia tak akan sulit, karena sudah dipastikan tersingkir. Vietnam dapat dengan mudah meraih 3 poin apalagi sudah pernah mengalahkan timnas Indonesia pada leg pertama di Bali. Pencapaian individu Hari Nur Yulianto pada musim pertama di Liga 1 2018 tergolong apik. Debutnya di Liga 1 membuat Hari Nur didapuk sebagai kapten tim. Bertandem dengan striker asal Brasil, Bruno Silva, PSIS Semarang mampu mengoleksi 26 gol yang lahir lewat duet mematikan ini. Hari Nur menjadi pencetak gol terbanyak kedua PSIS dengan 12 gol atau terpaut 4 gol dari Bruno Silva. Sampai dengan saat ini, Hari Nur memiliki cita-cita karirnya semakin mengkilap. Ia ingin mengenakan seragam timnas Indonesia suatu saat nanti. Dirinya pun yakin jika pintu tim merah putih masih terbuka baginya. Dengan segala potensi yang ia miliki dan konsistensinya bersama PSIS, Hari Nur Yulianto belum sekalipun dilirik oleh timnas Indonesia. Rapornya yang cukup apik di level klub belum menarik perhatian tim pelatih timnas Indonesia. Sultan Ziko mendapatkan kesempatan kedua dari pelatih Sinteyong untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 yang digelar secara virtual. Sultan Ziko bertekad kuat memaksimalkan kesempatan tersebut. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Belajar dari 2 TC sebelumnya bersama Sinteyong, saya harus lebih kerja keras, kata Sultan Ziko. Mengingat dia pelatih tegas dan tidak kompromi saat pemain melakukan kesalahan. Saya hanya berusaha maksimal dengan kemampuan yang saya miliki. Semoga hasilnya baik dan ada rezeki di timnas, tegas Ziko. Gelandang Persija Jakarta Evan Dimas membagikan rahasia di balik umpan-umpan akurat yang dimilikinya. Evan Dimas merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Nama Evan Dimas mulai mencuri perhatian ketika menjadi bintang di ajang Piala AFF U19 2013. Sebagai kapten, Evan sukses membawa timnas Indonesia menjuarai ajang tersebut. Berposisi sebagai seorang gelandang, kemampuan Evan dinilai di atas rata-rata pemain lainnya. Selain mencetak gol, pemain asal Surabaya itu memiliki umpan-umpan yang sangat akurat. Menurut Evan, kunci rahasia dari umpan akuratnya adalah keyakinan. Rahasianya adalah keyakinan. Saat kita mau memberi umpan, meskipun akurasinya bagus, kalau kita pesimis, tidak akan berhasil, kata Evan Dimas dilansir dari laman resmi Persija. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menilai bahwa pemusatan latihan atau TC Timnas U19 Indonesia tidak ideal karena pelatih Sinteyong menyertakan 44 pemain. Indra kemudian mengatakan bahwa dalam satu pemusatan latihan seharusnya diikuti tidak lebih dari 30 peserta. 44 pemain yang ikuti TC Timnas U19 Indonesia itu sudah dipilih yang terbaik. Siapa tahu ada lagi yang terbaik lainnya, kata Indra. Dan yang namanya TC Timnas itu bukannya 44 pemain, paling banyak 28 sampai 30 atau 23.
yang sisanya bisa dipantau atau bermain di kompetisi atau tidak ada TC dan dikembalikan lagi ke klub dan dia berlatih dengan baik di klub. Tim Futsal Indonesia punya beberapa agenda yang akan dilalui, baik itu senior U20 maupun putri. Sayang, wabah pandemi global membuat ajang pertama yang akan dilalui timnas yaitu AFC Futsal Championship 2020 yang sedianya digelar 26 Februari di Turkmenistan harus ditunda. Jika lolos 5 besar AFC Futsal 2020, Indonesia lolos ke Piala Dunia 2020 yang digelar pada September sampai Oktober di Lithuania. Selain AFC Futsal 2020, Timnas Futsal juga akan menghadapi beberapa ajang, yaitu Turnamen Besutan Federasi Futsal Indonesia, Piala Kemerdekaan 2020 yang berencana digelar Agustus mendatang. Agenda futsal Timnas bisa bertambah seiring dengan rencana pemusatan latihan, uji coba di luar negeri, hingga laga persahabatan melawan negara lain. Berikut daftar agenda Timnas Futsal Indonesia pada 2020. AFC Futsal Championship 2020, tempat dan tanggal menunggu konfirmasi AFC. AFC Women Futsal Championship 2020, Kuwait, 2-12 Juli. Piala Kemerdekaan 2020, 4 negara, Yogyakarta, Agustus. Kualifikasi AFC U20 Futsal Championship 2021, TBC, Oktober. AFF Futsal Championship 2020, Thailand, November. Mantan Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha, menilai bahwa sumber daya sepak bola Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan. Bila berbicara tentang sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia, ada satu kalimat lawas yang selalu didengungkan. Kalimat itu kira-kira berbunyi seperti ini. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa tidak bisa mencari 11 orang hebat yang bisa main sepak bola? Bisa diketahui, kalimat itu muncul sebagai rasa frustasi dari masyarakat Indonesia atas prestasi memprihatinkan tim Garuda di kancah internasional. Melihat kenyataan tersebut, Ratu Tisha menegaskan bahwa pengembangan talenta di usia dini menjadi titik krusial untuk mengembangkan sepak bola nasional. Hal itu membutuhkan waktu yang lama, seperti Timnas Indonesia saat ini yang merupakan buah program kerja 15 tahun silam. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberi arahan kepada Departemen Teknik serta tim pelatih supaya merencanakan program persiapan Timnas Senior Indonesia. Setelah mengikuti ajang kualifikasi Piala Dunia, tidak berselang lama, Timnas Indonesia juga akan turun di Piala AFF yang direncanakan mulai bulan November 2020. Timnas Indonesia bakal tampil habis-habisan dalam 3 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia. Meski kesempatan untuk melaju ke babak berikutnya sudah tidak ada, saat ini Timnas Indonesia menduduki posisi juru kunci klasemen grup G. Armada Sinteyong tersebut belum meraih poin sama sekali dari 5 pertandingan yang dimainkan. Ketua Umum PSSI menaruh perhatian tinggi agar peringkat Indonesia membaik, setidaknya menembus ranking 150 FIFA. Dianggap sukses menangani pandemi COVID-19, Vietnam membuka kemungkinan menjadi tuan rumah Piala AFF 2020. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, menyatakan siap menjadi tuan rumah Piala AFF 2020. Vietnam mengaku membuka kemungkinan Piala AFF 2020 diterapkan dengan sistem home turnamen, mengingat perbedaan tingkat keberhasilan penanganan pandemi global di Asia Tenggara. Vietnam dianggap pantas menjadi tuan rumah Piala AFF 2020 dengan keberhasilan pemerintah Vietnam mengontrol persebaran pandemi COVID-19. Mantan pelatih Timnas Indonesia Simon McManamy tidak akan mengubah metodenya di tim Garuda jika disuruh mengulangi momen melatih timnas. Mantan pelatih Timnas Indonesia Simon McManamy disebut-sebut sebagai pelatih tim Garuda yang paling sering dibully oleh netizen di media sosial.
Penampilan buruknya di kualifikasi Piala Dunia 2022 menjadi penyebab utama Simon kerap mendapat komentar negatif dari pecinta sepak bola tanah air. Saya adalah orang yang selalu sepenuh hati dalam bekerja. Saya tidak pernah melakukan hal setengah-setengah. Oleh karena itu, pemain yang pernah bekerja dengan saya selalu menyebut saya profesional. Meski begitu, seandainya diminta untuk kembali menjadi pelatih timnas Indonesia, Simon tetap akan melakukan hal yang sama. Pelatih asal Skotlandia tersebut tidak akan mengubah metodenya ketika membesut tim Garuda karena percaya bahwa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Sriwijaya FC menolak jika kompetisi Liga 2 musim ini dilanjutkan tanpa sistem promosi dan degradasi. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh manajer tim Sriwijaya FC, Henry Zainuddin. Menurut Henry, akan sia-sia apabila melanjutkan kompetisi bila tidak ada sistem promosi dan degradasi. Manajemen klub berjuluk Laskar Wongkito itu mengatakan, jika PSSI menerapkan sistem tersebut, maka timnya tidak akan ambil bagian di sisa musim ini. Kalau tidak ada promosi dan degradasi, buat apa kita ikuti kompetisi? Ujar Henry.